Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah, kembali lagi bersama Bapak dalam channel Yudi Anhari. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum, ayo buruan klik tombol subscribe sekarang juga. Baiklah anak Bapak yang soleh dan soleha, pada video kali ini Bapak akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang Rasul Allah idolaku. Mari sama-sama kita mulai pembelajaran ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah memiliki sifat yang mulia. Ada 4 sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat siddiq menunjukkan kejujuran para rasul. Sifat amanah membuktikan bahwa para rasul dapat dipercaya. Sifat tabligh artinya para rasul selalu menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat fatona berarti para rasul adalah manusia yang cerdas. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani sifat-sifat mulia tersebut. Sifat-sifat yang baik lainnya pun harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, seperti berani dan sederhana. Adapun pembahasan kita, yang pertama, kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Untuk hari ini kita akan membahas kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Insyaallah kita akan lanjutkan kisah-kisah yang lainnya setelah mempelajari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, kehidupan Nabi Daud alaihissalam. Daud adalah putra Yasah dari keturunan Bani Israel yang tinggal di Bethlehem. Pada masa itu Bani Israel dibawa kepemimpinan Raja Talut. Namun kekuasaan Raja Talut dibayangi oleh penindasan Raja Jalut yang berada di Palestina. Oleh karena itu, Raja Talut membangun pasukan untuk menghadapi Raja Jalut. Semua pemuda Bani Israel dikumpulkan dan dijadikan sebagai tentara. Daud waktu itu masih remaja, bersama kedua kakaknya ikut bergabung dalam pasukan tersebut. Daud dikenal sangat pemberani dan memiliki keahlian bermain ketapel. Setelah pasukan terbentuk, mereka bergerak menuju ke medan perang. Daud dan saudaranya ikut serta di dalam pasukan itu. Pasukan Raja Jalut jumlahnya lebih banyak, namun pasukan Bani Israel tidak gentar dan tidak takut. Sebelum berperang, mereka berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran atas diri kami, kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Perang antara pasukan Raja Talut dan pasukan Raja Jalut pun terjadi. Kemudian bersenjata katapel, Daud mampu memorak-porandakan pasukan Raja Jalut. Melihat pasukannya hampir kalah, Raja Jalut menantang pasukan Raja Talut untuk berperang tanding 1 lawan 1.
Tidak ada satupun pasukan Raja Talut yang berani maju. Akhirnya Daud maju melawan Raja Jalut. Raja Jalut geram karena yang maju hanya seorang remaja. Dia langsung menyerang Daud dengan pedang besarnya. Pada saat Raja Jalut lengah, Daud melepaskan batu ketapel yang mengarah tepat ke kening Raja Jalut yang mengakibatkan pecah dan mati. Yang kedua, Daud menjadi raja. Keberhasilan Daud mengalahkan Raja Jalut disambut gembira oleh Bani Israel. Dia dianggap sebagai pahlawan kemenangan. Atas jasanya tersebut dia diangkat menjadi panglima perang dan dinikahkan dengan putri Raja Talut yang bernama Mikal. Banyak perang yang dipimpin Daud berakhir dengan kemenangan. Bani Israel sangat menghormati Daud jauh melebihi hormatnya kepada Raja Talut. Melihat hal ini, Raja Talut merasa iri. Dia khawatir namanya tenggelam oleh kepopuleran Daud. Raja Talut pun berusaha menyingkirkan dan membunuh Daud. Tetapi usahanya selalu gagal. Akhirnya muncullah perang antara pasukan Daud dan pasukan Talut. Dalam peperangan tersebut Raja Talut tewas. Kemudian Bani Israel mengangkat Daud sebagai raja. Daud diangkat menjadi rasul. Setelah menjadi raja, Daud diangkat oleh Allah menjadi rasul. Allah mewahyukan kitab Zabur sebagai pedoman bagi kehidupan Bani Israel. Ketika menjadi raja, Nabi Daud memerintahkan dengan jujur, adil, dan amanah. Tidak lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadinya. Nabi Daud juga hidup sederhana. Gajinya sebagai raja disedekahkan kepada fakir miskin. Dia menghidupi keluarganya dengan menjual hasil kerjanya sendiri. Sehari dia berpuasa, sehari berikutnya dia berbuka. Maka ada dikenal dengan puasa Nabi Daud. Selang-seling. Sehari puasa, sehari gak puasa, terus puasa, gak puasa. Ya, selang-seling. Untuk itu, untuk mendukung dakwanya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam. Beliau mampu melunakkan besi, dapat memerintahkan gunung dan burung untuk bertasbih, serta dikaruniai suara yang merdu. Di samping itu Nabi Daud juga dapat menyerap pengetahuan dalam waktu singkat. Itu adalah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Suatu ketika Bani Israel terjangkit kolera. Banyak penduduk yang mati akibat terkena penyakit tersebut. Kemudian Nabi Daud berdoa kepada Allah sehingga hilanglah penyakit itu. Sebagai ungkapan rasa syukur, Nabi Daud dan putranya Sulaiman membangun Baitul Maqdis. Sepeninggalan Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman diangkat menjadi raja Bani Israel. Yang keempat, keteladanan Nabi Daud. Banyak sifat terpuji dari Nabi Daud yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, keberanian, keadilan, dan kesederhanaannya. Kita dapat menyebutkan lebih banyak lagi contoh keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, keberanian Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, keadilan Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kesederhanaan Nabi Daud alaihissalam. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, itulah pembahasan kita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam yang dapat kita ambil keteladanan. Mari sama-sama kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap sabar,
adil dan sederhana. Demikianlah video ini. Mari sama-sama kita tutup dengan melapaskan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.